dan Papua, mana yang lebih seksi? Kami haturkan atau visualisasi artikel yang ditulis oleh V.A. Safii. Hari Minggu kemarin, lagi-lagi pihak keamanan, dalam hal ini pihak Polres Kabupaten Merauke, Almasuh, melakukan aksi penangkapan terhadap 14 pengurus dan anggota KNPB, Komite Nasional Papua Barat, wilayah Merauke. Menurut Kapolres Merauke, ke-14 orang tersebut ditangkap dan ditahan karena dinilai terlibat dalam tindakan makar. Ya, makar. Seperti diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi terbesar di Papua yang memperjuangkan mengenai kemerdekaan Papua dari Indonesia. Bagi rakyat Papua sendiri, kasus penangkapan dan penahanan sebagaimana yang terjadi di Merauke, bukanlah hal yang baru dan asing lagi. Ini karena kasus-kasus serupa juga sudah sering terjadi sebelumnya. Pertanyaannya adalah, 1. Walaupun sama-sama ditangkapnya, mengapa kasus Rizik Syihab, satu orang, bisa lebih populer dan menjadi bahan pembicaraan di media sosial dibanding kasus 14 orang Papua? 2. Walaupun sama-sama mati karena unsur senjata atau tembakan, mengapa kasus matinya 6 anggota FPI, Front Pembelajaran Islam, bisa lebih populer dan menjadi bahan pembicaraan di media sosial dibanding dengan kasus-kasus penembakan yang terjadi di Papua? Jawabannya tidak mudah alias rumit. Namun, saya akan mencoba menjawabnya dari sudut agitasi dan propaganda. Jawaban pertama, kasus Rizik Syihab lebih populer karena suka atau tidak suka, terima atau tidak terima merupakan salah satu politikus nasional yang terlibat dalam dinamika politik nasional. Keterlibatannya begitu jelas manakala memberikan dukungan politik pada Prabowo Subiantoro dalam Pilpres dan juga pada Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Masyarakat umum juga tahu bagaimana sang imam besar FPI yang sempat melarikan diri ke Arab Saudi ini juga menggunakan isu agama untuk menyingkirkan Ahok. Artinya, kontribusi dan jasa Rizik Syihab cukup besar bagi elit-elit politik yang didukungnya. Sementara itu, 14 orang pengurus dan anggota KNPB yang ditangkap di Merauke hanyalah tokoh lokal Papua. Ke-14 aktivis tersebut sama sekali tidak berkontribusi bagi kesuksesan elit politik di Papua apalagi Jakarta. Dengan demikian, di mata elit-elit politik nasional, ke-14 aktivis tersebut nilainya tidak penting. Bahkan, ketika kasus penangkapan tersebut diangkat ke publik, justru akan merugikan posisi dan kedudukan para elit itu sendiri. Begitu besarnya pengaruh Rizik Syihab, sampai-sampai banyak aktivis pro-demokrasi Indonesia yang tidak segan-segan bilang, berilah keadilan pada Rizik Syihab, sedangkan terkait dengan kasus Papua, kebanyakan mereka pura-pura tidak online. Naif bin ironis. Jawaban kedua, sudah pasti kematian 6 anggota FPI lebih heboh dan menjadi bahan pembicaraan publik dibandingkan kematian warga Papua. Ini dikarenakan FPI berkaitan dengan Rizik Syihab dan Rizik Syihab berhubungan dengan elit-elit politik nasional. Selain itu, FPI dikenal sebagai organisasi yang mengusung isu-isu keagamaan Islam, mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Sedangkan kematian warga Papua berkaitan dengan OPM, Organisasi Papua Merdeka. OPM tidak ada jalinan kemesraan dengan elit politik nasional. Selain itu, OPM tidak mengusung isu keagamaan melainkan isu kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia, isu kemerdekaan kurang seberapa populer di hadapan rakyat Indonesia, misalnya kasus Timor Timur, Leste, dulu, di mana kebanyakan rakyat Indonesia tidak seberapa pusing memikirkannya. Jadi, isu keagamaan lebih mudah mempengaruhi pikiran masyarakat dibandingkan isu kemerdekaan sebuah wilayah. OPM dan KNPB-nya menggunakan materi kemerdekaan untuk melakukan kegiatan agitasi dan propaganda guna memperluas pengaruh perjuangannya baik di tingkatan Papua, nasional Indonesia maupun internasional. Sekali lagi, sudah pasti isu keagamaan lebih seksi dibandingkan dengan isu kemerdekaan. Kebanyakan orang berpikiran lebih takut menjadi penghuni neraka daripada menjadi manusia yang merdeka. Dalam ilmu komunikasi, dikenal istilah komunikator, orang yang berbicara atau pengirim pesan. Dalam konteks ini, Rizik Syihab adalah seorang komunikator, baca, agitator, yang cukup hebat. Ia memiliki kemampuan berbicara, retorika, yang mampu mempengaruhi emosi massa. Selain Rizik Syihab, FPI juga memiliki jaringan agitator yang lain seperti Abdul Somad. Juga ditambah dengan beberapa elit-elit politik dari partai politik seperti Gerindra dan PKS. Sangat berlainan dengan yang dimiliki oleh Papua.
Sepanjang pengamatan saya, hingga saat ini, OPM hanya memiliki seorang agitator, yakni Victor Yeimo. Memang ada Benny Wenda, Ketua ULMWP atau Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, namun sepanjang yang saya tahu, Benny Wenda bukan seorang agitator. Faktor lainnya adalah bahwasannya dari segi ruang, waktu dan tempat, kegiatan beragitasi Rizik Syihab CES lebih luas atau tidak ada pembatasan dari pihak pemegang kekuasaan di Jakarta. Ini berkebalikan dengan yang dialami oleh Victor Yeimo, OPM CES, di mana ruang dan gerak mereka amat dibatasi oleh pemerintah Jakarta. Hal lain yang lebih penting adalah media propaganda. Dalam hal media, kondisi Papua serba tidak diuntungkan. Ini berbeda dengan yang dialami oleh Rizik Syihab CES. Bisa saya pastikan bahwa banyak media-media massa mainstream yang mendukung kegiatan beragitasi Rizik Syihab CES. Selain itu, para pendukung mereka juga mampu menciptakan media-media alternatif. Kemampuan menciptakan dan mendapatkan dukungan dari media-media propaganda inilah yang berkontribusi besar dalam mempopulerkan Rizik Syihab dan FPI. Mereka juga diuntungkan karena kebanyakan para pendukung Rizik Syihab dan FPI berasal dari golongan kelas menengah ke atas atau dalam istilah saya adalah golongan kelas borjuis kecil dan besar yang rata-rata tinggal di perkotaan. Sebagai bagian dari borjuis kecil dan besar, sudah pasti mereka memiliki segala sesuatunya termasuk uang dan kekayaan. Dengan uang dan kekayaan inilah mereka bisa membeli peralatan beragitasi dan berpropaganda seperti HP beserta pulsa. Artinya, simpatisan Rizik Syihab, masing-masing bisa main di media sosial selama 24 jam guna melakukan pembentukan opini publik. Berbeda sekali dengan yang dialami oleh rakyat Papua beserta OPM-nya. Selain tidak ada dukungan berpropaganda dari media-media mainstream, juga mereka mengalami kesulitan untuk menciptakan media-media alternatif. Situasi ini semakin diperparah dengan kondisi rakyat Papua sendiri yang sebagian besar tinggal di pedesaan atau pegunungan, yang mana mereka mengalami kesulitan untuk mengakses informasi. Saat ini, sepanjang yang saya tahu, ujung tombak OPM dalam hal beragitasi dan berpropaganda sangat tergantung pada golongan menengah atau kelas borjuis kecil yang tinggal di perkotaan. Ini pun, kebanyakan hanya dilakukan oleh golongan mahasiswa baik yang tinggal di Papua maupun luar Papua. Dengan demikian, OPM memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan agitasi dan propaganda.